Namaku Anin. Usia 25 tahun. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis desa biasa yang mencoba bertahan hidup di kota besar. Aku tidak punya orang tua, tidak punya rumah, dan tidak punya harapan sampai aku bertemu mereka. Sepasang suami istri yang mengulurkan tangan, dan pada akhirnya menghancurkan hidupku. Semua bermula dari satu iklan di grup Facebook. Dibutuhkan asisten rumah tangga tinggal dalam. Syarat, jujur, bersih, tidak ribet. Gaji besar, libur 1x seminggu. Aku baru saja diusir dari kontrakan karena menunggak 3 bulan. Aku tidak punya pilihan. Jadi aku datang. Rumah mereka besar. 3 lantai, modern, tapi sepi. Saat pertama kali aku mengetuk pintu, yang membukakan adalah seorang wanita muda dengan riasan tipis dan wajah lelah. "Kamu Anin?" "Iya, Bu." "Aku Nyonya Vira." "Masuk, ya." "Nanti suamiku yang wawancara." Aku langsung gugup. "Suami? Kenapa suaminya yang mewawancarai?" Tapi aku hanya menurut. Dan di ruang tamu, duduklah pria itu. Wajahnya dingin, berkacamata, tapi karismatik. Namanya Pak Damar. Dia hanya mengangguk tanpa tersenyum. Usia 25, Pak. Pengalaman kerja. Pernah jadi pelayan warung. Bisa bersih-bersih rumah besar. Aku mengangguk. Baik. Mulai malam ini kamu tinggal di sini. Aturannya 1, jangan pernah masuk kamar utama tanpa izin. Itu ruang pribadi kami. Aku mengiyakan. Pikirku, itu hal biasa. Tapi aku tidak tahu, dari situlah semua gila ini dimulai. Hari-hari awal terasa normal. Aku membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tapi ada sesuatu yang janggal. Nyonya Vira selalu terlihat pucat. Setiap pagi ia duduk diam di balkon, memandangi taman dengan mata kosong. Sementara Pak Damar, dia jarang bicara, tapi aku sering melihatnya memperhatikanku dari kejauhan. Saat aku menyapu, saat aku menggantung cucian, bahkan saat aku sedang mencuci piring. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuatku merinding. Satu malam, aku terbangun karena mendengar suara tangis. Aku keluar dari kamar kecilku dan melihat Nyonya Vira berdiri di dapur, menangis sambil memegang segelas susu. "Bu, nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Dia terkejut. Tapi kemudian, dia menarik tanganku, menggiringku duduk. "Anin, aku ingin cerita. Tapi kamu harus janji nggak akan bilang siapa-siapa." Aku mengangguk. Aku tidak bisa punya anak. Sudah 6 tahun aku menikah. Sudah ke dokter, sudah terapi. Tapi rahimku lemah. Dan Damar, dia satu-satunya alasan aku masih hidup. Aku tercekat. Tidak tahu harus menjawab apa. "Aku butuh bantuanmu, Nin." Tapi bukan bantu bersih-bersih. Dia menatap mataku. Dalam. Tegas. "Aku ingin kamu mengandung anak suamiku." Dunia terasa berhenti. "Apa?" "Aku ingin kamu hamil." Dari Damar. "Untuk kami." Aku berdiri, terpaku. Mulutku gemetar. "Tapi Bu, itu saya." "Kamu tidak akan rugi. Kamu akan kami rawat, kami beri uang besar. Setelah anaknya lahir, kamu bebas. Anggap saja pekerjaan terakhirmu." Aku tak bisa bicara.
Otakku kosong. Dan kalau kamu nolak, lanjutnya pelan, kamu akan langsung keluar dari rumah ini malam ini juga. Pilih sekarang, Anin. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini gila. Tapi malam itu, aku hanya gadis sebatang kara yang tidak punya pilihan. Dan aku menjawab, "Baik, Bu." Malam berikutnya, Nyonya Vira menyiapkan segelas susu dan menyuruhku masuk ke kamar utama. Dia sendiri yang membuka pintunya, lalu meninggalkanku di dalam ruangan besar yang gelap dan dingin. Pak Damar berdiri di ujung tempat tidur, menatapku tanpa ekspresi. "Kau setuju?" Aku mengangguk pelan. "Baik." Dia tak bicara banyak. Tapi malam itu, semuanya terjadi. Tubuhku kaku, hatiku kosong. Tapi aku tak bisa berhenti menangis dalam hati. Hari demi hari berlalu. Proses itu terus diulang. Setiap kali hanya dalam diam. Tanpa emosi. Tanpa pelukan. Hanya transaksi. Dan perlahan, aku mulai merasakan perubahan. Tubuhku lebih lelah. Perutku mulai terasa aneh. Dan suatu pagi, setelah terlambat datang bulan selama 2 minggu, aku tahu. Aku hamil. Aku menyampaikan kabar itu pada Nyonya Vira. Dia menangis. Tapi bukan sedih. Ia memelukku erat, seolah aku penyelamat hidupnya. "Kamu luar biasa, Nin. Kamu akan tetap tinggal di sini, ya? Sampai anak ini lahir." Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan hanya takut, tapi rasa hampa yang mulai berubah bentuk. Karena sejak saat itu, cara Pak Damar memandangku pun berubah. Lebih lama, lebih dalam, dan kadang lebih hangat. Kehamilanku berjalan dengan lancar. Setidaknya, secara fisik. Tapi secara batin, aku perlahan-lahan berubah. Rumah besar itu yang dulunya terasa asing, kini mulai terasa seperti milikku. Setiap sudut, setiap tangga, bahkan kursi di ruang makan, semua mulai kuhafal, kuhuni, kusentuh. Dan yang paling mengejutkanku adalah Damar. Dia tak lagi sekadar pria dingin yang memperlakukanku seperti alat. Setiap kali aku mual, dia akan diam-diam meletakkan teh hangat di atas meja dapur. Setiap aku duduk lama karena punggung pegal, dia akan muncul dan bilang pelan, "Duduklah di sofa, Anin." Lebih empuk. Dan saat kandunganku mulai membesar, dia mulai menatapku bukan seperti pembantu, tapi seperti sesuatu yang lebih dari itu. Sementara Vira justru semakin menjauh. Ia jarang keluar kamar. Kadang hanya menyapaku seperlunya. Dan yang membuatku gelisah, sorot matanya mulai berubah. Dulu penuh harap. Sekarang penuh bayangan. Suatu malam, saat aku hendak naik ke kamar, Vira memanggilku dari ujung lorong. "Anin, ke sini." Aku berhenti. Perlahan mendekat. Ia duduk di sofa ruang tengah, mengenakan daster satin berwarna putih, wajahnya pucat tanpa riasan. "Usia kandunganmu berapa sekarang?" 4 bulan, Bu." "Sudah bisa merasakan gerakannya?" "Belum terlalu, tapi kadang seperti ada yang menendang kecil." Ia mengangguk. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, tangannya menyentuh perutku. Aku ingin merasakannya. Aku membeku. Tangannya dingin. Tapi matanya panas. "Kamu tahu, Nin," katanya pelan, "Damar makin sering pulang cepat sekarang. Padahal dulu, dia selalu cari alasan untuk lembur."
Aku tak menjawab. Kadang aku bertanya-tanya. Lanjutnya, apakah dia mencintai anak ini atau ibunya? Ucapannya membuatku menggigil. Tapi aku tetap diam. Aku tidak pernah menyangka cemburu rasanya seperti ini. Bahkan pada orang yang kupilih sendiri. Setelah malam itu, segalanya berubah. Vira mulai mengatur semuanya sendiri. Makananku dia yang masak, vitamin aku hanya boleh minum dari tangannya, dan jadwal ke dokter kandungan hanya boleh ditemani olehnya. Damar dilarang ikut. Karena dia harus fokus kerja, katanya. Tapi aku tahu, dia mulai takut kehilangan. Dan diam-diam, aku juga. Hubunganku dengan Damar semakin rumit. Kami tak lagi bersentuhan. Tapi setiap kali kami bertemu di dapur atau tangga, ada tegangan yang tak bisa diabaikan. Bahkan hanya duduk saling diam di ruang tamu, rasanya seperti kami sedang berteriak dalam hati. Suatu pagi, Damar memanggilku ke ruang kerja. Aku gugup, tapi datang. Anin, kamu sehat? Sehat, Pak. Ada yang kamu butuhkan? Aku menggeleng. Tapi sebelum aku pergi, dia berkata pelan. Kalau suatu hari nanti, kamu ingin tinggal di tempat yang lebih baik, jangan sungkan bilang padaku. Aku menoleh. Tempat yang lebih baik. Ia menatap mataku. Dalam. Tempat di mana kamu tidak cuma jadi alat. Aku tercekat. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku tak sempat menjawab, karena suara Vira tiba-tiba terdengar dari luar. Anin, tolong bantu aku di dapur. Aku cepat-cepat keluar. Tapi dalam hati, aku tahu. Kata-kata Damar itu bukan sekadar basa-basi. Dia mulai menginginkanku. Bukan hanya sebagai ibu dari anaknya, tapi sebagai perempuan. Bulan kelima kehamilanku, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku melahirkan. Tapi bayi itu bukan diambil oleh dokter, melainkan oleh Vira. Dia memeluknya, lalu menatapku sambil tersenyum dan menghilang dalam kabut. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan saat aku membuka mata, sosok Vira berdiri di samping ranjangku. Aku dengar kamu menjerit, katanya pelan. Mimpi buruk. Aku mengangguk. Ia duduk di sampingku. Tangannya menyentuh rambutku. Lembut, tapi menakutkan. Kamu tahu, Anin, aku pernah punya adik perempuan. Tapi dia meninggal waktu masih bayi. Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa harus punya anak. Aku menahan napas. Dan sekarang kamu yang akan memberiku itu. Terima kasih, ya. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku, ada ketakutan yang tak bisa kuberi nama. Karena semakin hari, aku merasa Vira tidak hanya ingin anak ini. Dia ingin aku juga. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku mendengar suara kursi diseret dari arah kamar utama. Rasa penasaran membuatku keluar perlahan dari kamar. Tapi yang kulihat membuat darahku membeku. Vira sedang berdiri di depan cermin besar di lorong. Mengelus perutnya sendiri yang kosong. Lalu berbisik pelan. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku, sayang. Ibu yang sekarang cuma sementara, aku yang akan merawatmu selamanya. Aku mundur perlahan. Kembali ke kamar. Menutup pintu. Dan menangis dalam diam. Bukan karena takut. Tapi karena aku baru sadar, aku tak lagi yakin apakah aku masih bisa menyerahkan anak ini saat waktunya tiba.
Waktu terus berjalan. Kandunganku memasuki bulan ke-7. Perutku semakin besar dan tubuhku semakin berat. Tapi bukan hanya beban fisik yang kurasakan, beban di hati jauh lebih berat. Karena aku tak lagi merasa seperti pembantu. Tak juga merasa seperti tamu. Tapi juga bukan bagian dari keluarga ini. Aku seperti boneka yang tinggal menunggu waktu dibongkar. Suatu hari, saat aku hendak keluar kamar, aku menemukan pintu kamarku dikunci dari luar. Aku panik. Mengetuk. Memanggil. Bu? Pak Damar. Tak ada jawaban. Baru setelah 1 jam, pintu dibuka oleh Vira. Wajahnya tanpa ekspresi. Maaf, tadi aku salah tutup. Terkunci dari luar. Tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Sejak malam aku melihatnya bicara sendiri di cermin, sikapnya berubah total. Ia menjadi terlalu tenang. Terlalu mengendalikan. Dia mengatur semua, kapan aku makan, kapan aku tidur, bahkan kapan aku boleh bicara dengan Damar. Dan yang paling aneh, Damar seperti membiarkan itu semua. Setiap kali aku mencoba bicara 4 mata dengannya, Vira selalu muncul. Dan saat aku mencoba menulis surat kecil dan menyelipkannya di bawah pintu ruang kerja Damar, keesokan harinya surat itu justru kembali ke atas bantal di tempat tidurku. Terlipat dan dibubuhi 1 kalimat tulisan tangan Vira. Jangan mencoba bermain di rumahku sendiri. Aku gemetar saat membacanya. Puncaknya terjadi saat aku diajak Vira ke rumah sakit untuk USG 7 bulan. Sesampainya di rumah sakit, aku mulai curiga karena kami tidak pergi ke dokter kandungan biasa. Tapi ke rumah sakit yang berbeda. Lebih sepi. Lebih tertutup. Kenapa bukan dokter yang biasa, Bu? Yang ini lebih profesional. Dan lebih aman untuk prosedur kita nanti. Aku menelan ludah. Prosedur apa? Tapi Vira hanya tersenyum. Setelah pemeriksaan, aku disuruh menunggu sendiri di ruang observasi. Vira berbicara cukup lama dengan seorang dokter perempuan yang tak kukenal. Aku mencuri dengar sebagian. Kami ingin semua disiapkan. Termasuk dokumen adopsinya. Jangan sampai ada nama biologisnya muncul. Jadi akan langsung dipindahkan ke kakak suami Anda, Bu? Ya. Gadis itu tidak perlu tahu. Aku membeku. Dokumen? Adopsi? Tanpa namaku? Aku mulai menyadari mereka tidak hanya ingin anakku. Mereka ingin menghapus jejakku. Dan lebih dari itu, Vira ingin membuat anak ini seolah-olah lahir dari rahimnya. Malamnya, aku menangis diam-diam di kamar. Perutku yang besar terasa seperti beban 2 dunia. Antara janji yang dulu kuucapkan karena terpaksa, dan naluri yang sekarang menjerit ingin melindungi. Aku mencoba menelepon seorang teman lama, satu-satunya kontak yang masih kusimpan. Tapi nomor itu sudah tak aktif. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa. Bukan minta kuat, tapi minta kesempatan kabur. Kesempatan itu datang keesokan paginya. Vira pergi keluar kota sebentar untuk urusan keluarga. Damar yang mengantarnya ke stasiun. Aku ditinggal sendirian dengan satpam dan 1 art paruh waktu yang hanya datang siang hari. Dan saat semua sibuk, aku keluar. Bukan kabur terburu-buru. Tapi diam-diam. Berjalan perlahan. Tanpa suara. Hanya membawa ransel kecil berisi KTP, baju longgar, dan buku tabungan berisi uang yang sempat kusisihkan diam-diam dari uang jajan pemberian Vira.
Aku pergi ke rumah singgah ibu-ibu hamil di pinggiran kota. Tempat yang pernah kudengar dari seorang bidan puskesmas dulu. Di sana, aku mengaku sebagai wanita hamil yang ditinggal pasangan. Mereka menerimaku, memberiku tempat tidur, makanan, dan ketenangan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Seminggu kemudian, aku menerima telepon. Nomor tak dikenal. Tapi saat kuangkat, suara di seberang langsung membuatku gemetar. "Anin, kamu di mana?" "Damar." Aku tak menjawab. Hanya diam. "Aku tahu kamu takut. Tapi kamu harus kembali. Kamu pikir kamu bisa jaga anak itu sendiri? Vira sudah menyiapkan semua. Bahkan secara hukum, anak itu bukan milikmu." Aku menggertakkan gigi. Saya yang mengandung. Anak ini darah saya. Dan kamu juga yang menandatangani kontrak itu, kan? Aku membeku. "Apa?" "Ya." Vira menyimpannya. "Kamu tanda tangan malam pertama kamu tinggal di rumah itu. Surat persetujuan kehamilan dan pengalihan hak." Aku ingin menyangkal. Tapi ingatanku samar. Aku ingat tumpukan kertas yang kubaca sekilas. Saat itu kupikir hanya formulir kerja. "Anin, kalau kamu melahirkan di luar sistem yang kami siapkan, kamu bisa dianggap menculik anak orang." Air mataku jatuh. "Tolong jangan ganggu saya lagi." Dan aku matikan telepon itu. Tapi malam itu, aku tahu. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Bukan hanya antara aku dan Vira. Tapi antara hukum dan hati. Antara kesepakatan dan kenyataan. Dan aku sedang mengandung bom waktu. Hari-hari di rumah singgah berlalu cepat. Setiap malam, aku tidur dengan tangan di atas perutku, berbisik, "Bertahan ya, Nak. Mama nggak tahu akan seperti apa nanti, tapi Mama janji nggak akan ninggalin kamu." Tapi waktu tak pernah peduli pada ketakutan manusia. Saat usia kehamilanku masuk bulan ke-8, kontraksi pertamaku datang lebih cepat dari waktu seharusnya. Aku dilarikan ke klinik terdekat. Perawat panik karena tekanan darahku naik. Bayiku stres. Dan dalam kebingungan, di antara lampu operasi yang menyilaukan dan suara-suara yang memerintah cepat-cepat, aku melihat satu bayangan berdiri di ujung ruangan. Damar. Dia mengenakan masker, tapi aku tahu itu dia. Matanya menatapku penuh cemas. Aku ingin menjerit. Menyuruhnya pergi. Tapi tubuhku terlalu lemah. Dan semuanya gelap. Aku terbangun beberapa jam kemudian di ruang rawat. Tubuhku lemas. Perutku rata. Dan yang paling menyayat, bayiku tak ada di sisiku. "Bayinya di mana?" tanyaku lirih pada suster. Dia menunduk. "Sudah dibawa oleh keluarga yang mengaku sebagai wali sah." "Apa?" Aku mencoba bangun, tapi tubuhku seakan tak punya tulang. Air mataku langsung mengalir. "Siapa? Siapa yang bawa?" Suster itu hanya menjawab, "Sepasang suami istri. Mereka membawa surat lengkap. Katanya kamu memang sudah setuju dari awal." Dunia runtuh. Mereka mengambilnya. Mereka benar-benar mengambil anakku. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seminggu kemudian, aku keluar dari klinik. Tapi jiwaku masih tertinggal di kamar bersalin itu. Aku tak pulang ke rumah singgah. Aku hanya berjalan menyusuri trotoar kota seperti hantu, membawa ransel kosong dan dada yang lebih kosong lagi. Malam itu,
Aku duduk di halte terminal. Hujan turun deras. Tubuhku gemetar. Tapi pikiranku lebih dingin dari apapun. Lalu, sebuah mobil berhenti di depanku. Kaca diturunkan. Damar. Masuklah, Anin. Kau akan sakit di sini. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah ambil segalanya. Untuk apa lagi kamu datang? Karena aku nggak bisa diam melihatmu seperti ini. Aku tahu, semuanya salah. Aku tertawa getir. Salah? Salah yang kamu dan istrimu rancang dari awal. Damar diam. Lalu ia berkata pelan. Anin. Vira sudah pergi. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Dia pergi. Menghilang. Sejak malam setelah dia bawa bayi itu pulang. Dia tinggalkan surat. Isinya cuma satu kalimat. Dia menyerahkan selembar kertas kecil yang basah oleh hujan. Aku membaca. Akhirnya aku jadi ibu, tapi aku tetap merasa kosong. Mataku melebar. Dia kabur, meninggalkan bayi itu padaku. Jantungku berdetak kencang. Aku nggak tahu harus ngapain, Anin. Aku nggak siap. Semua ini terlalu cepat. Terlalu rumit. Dan, aku sadar, kamu satu-satunya orang yang bisa mencintai anak ini dengan tulus. Aku menatapnya lama. Kamu bawa dia sekarang. Dia mengangguk. Di rumah. Dia menangis terus. Aku pikir, mungkin dia tahu siapa yang sebenarnya ia cari. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, ada kehangatan di dalamnya. Beberapa jam kemudian, aku tiba di rumah itu lagi. Rumah tempat semuanya dimulai. Tapi kini terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih kosong. Dan di dalam kamar bayi kecil di lantai 2, aku melihatnya. Bayiku. Kulitnya merah muda. Matanya tertutup rapat. Tangannya mengepal kecil. Aku memeluknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, dia berhenti menangis. Damar berdiri di belakangku. Namanya. Nayaka. Aku tersenyum. Nama yang indah. Lalu aku menatap Damar. Aku akan rawat dia. Tapi aku nggak akan tinggal di sini. Damar mengangguk. Aku tahu. Tapi kamu bisa datang kapanpun. Dan, jika suatu hari kamu mau, Aku mengangkat tangan. Jangan tawarkan cinta padaku. Bukan sekarang. Aku belum selesai menyembuhkan diri. Dia diam. Lalu mengangguk. Aku akan tunggu. Aku mencium kening bayi itu. Lalu memeluknya lebih erat. Minggu-minggu berikutnya aku tinggal di tempat baru yang disediakan oleh Damar, tapi atas namaku sendiri. Bukan sebagai pembantu. Bukan sebagai simpanan. Tapi sebagai ibu. Aku mulai menulis cerita tentang kisah ini. Bukan untuk dibaca orang lain. Tapi untuk anakku, kelak. Agar dia tahu bahwa dia terlahir bukan dari cinta yang sempurna. Tapi dari keputusan paling sulit yang pernah dibuat seorang perempuan. Dan dari keberanian untuk mengambilnya kembali. Saya dihamili suami orang. Tapi istrinya sendiri yang memintaku. 6.000. 1 tahun berlalu sejak malam aku mengambil kembali Nayaka ke pelukanku. 1 tahun sejak hidupku terlempar dari kehancuran menuju sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan kebahagiaan sepenuhnya.
Tapi juga bukan penderitaan lagi. Seperti ruang hening di antara dua luka. Aku menyewakan kamar kecil di rumah subsidi milik sendiri. Gaji dari Damar cukup untuk hidup sederhana. Tapi aku tak pernah menyentuh uang itu lebih dari kebutuhan Nayaka. Setiap malam, aku duduk di kursi kayu, memangkunya, dan berkata, "Kamu bukan kesalahan, Nak." Tapi caranya dunia membuat Mama jadi kuat. Damar kadang datang. Membawa mainan. Membawa buah. Kadang hanya duduk diam memandangi Nayaka. Tapi tak pernah sekalipun dia menyentuhku. Tak pernah bicara soal cinta. Seolah kami bersepakat diam-diam bahwa hubungan kami cukup sampai di satu titik. Suatu sore, dia berkata, "Anin, kamu tahu? Seandainya waktu bisa kuputar, aku nggak akan izinkan Vira menjalankan rencana gila itu." Aku menatapnya. Tapi kalau waktu diputar, Nayaka mungkin tak akan lahir. Ia terdiam. Lalu mengangguk. Dan, aku nggak tahu mana yang lebih buruk. Hidup tanpa Nayaka, atau hidup dengan luka sebesar ini. Kabar tentang Vira tak pernah datang. Seperti ditelan bumi. Aku sempat mencoba melacaknya. Tapi tak ada hasil. Damar juga menyerah. Entah dia lari dari kenyataan, atau memang dia ingin menghapus masa lalu. Namun satu hal yang terus menghantuiku, adalah satu kotak kecil yang Damar serahkan padaku 2 bulan lalu. Ini peninggalan terakhir Vira. Ditemukan di lemari pakaiannya. Kotak itu berisi selembar foto. Aku, Vira, dan Damar berdiri di depan rumah saat awal aku diterima jadi art. Di balik foto, ada tulisan tangan. Aku pikir aku bisa mengatur cinta. Ternyata aku hanya mempercepat keruntuhannya. Aku menyimpan foto itu di laci. Tapi setiap kali aku membukanya, dadaku sesak. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena aku tahu, kami semua adalah korban. Bahkan Vira. Tahun kedua, aku mulai bekerja lagi. Menulis artikel untuk blog ibu-ibu muda. Menjadi editor paruh waktu di penerbit online. Dan lewat tulisan-tulisan itu, aku mulai menyembuhkan. Aku menulis tentang trauma, tentang kehilangan, tentang bayi yang tumbuh di luar rencana, tapi di dalam hati yang utuh. Dan satu malam, aku menerima email dari pembaca anonim. Kisahmu menyentuh. Aku juga pernah kehilangan bayi yang seharusnya jadi milikku. Tapi aku bahagia mengetahui bahwa bayi itu kini tumbuh di tangan yang lebih kuat dariku. Terima kasih telah menyelamatkan bagian diriku yang tak pernah utuh. Tak ada nama. Tak ada alamat. Tapi aku tahu, itu Vira. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyalakan lilin di depan jendela. Bukan untuk doa. Tapi untuk pengampunan. Karena bagaimanapun caranya dia pergi, dia tetap ibu yang pernah sangat menginginkan anak ini. Nayaka kini berusia 3 tahun. Dia mulai banyak bicara. Mulai suka menggambar. Dan setiap kali dia menggambar, dia selalu menggambar satu rumah kecil dengan 3 orang di dalamnya. Seorang perempuan, seorang laki-laki, dan dirinya. "Ini siapa, Nak?" tanyaku suatu kali. Dia tersenyum polos. "Itu Mama, itu Ayah, itu aku." Hatiku tercekat. "Ayah? Siapa Ayah?" "Pak Damar. Dia suka bawa bola. Katanya, nanti kalau aku besar, dia mau ajak main di lapangan." Aku hanya bisa tersenyum. Lalu memeluknya.
Karena meski dunia pernah membuatku jadi alat, aku tetap memilih jadi pelindung. Dan meski cinta kami dulu penuh salah langkah, Nayaka adalah satu-satunya hal yang benar dari semuanya. Aku tak tahu apakah aku akan kembali jatuh cinta. Aku tak tahu apakah Damar akan terus hadir atau perlahan memudar. Tapi yang ku tahu pasti, aku tidak akan pernah melepaskan anak ini lagi. Karena kali ini, aku bukan dipaksa. Aku memilih. Dan dalam pilihan itu, aku menemukan kembali diriku sendiri.